Masih bersama kami di Ini Sore pemirsa, kita kembali mengikuti jalannya proses pemakaman Syekh Ali Jaber yang saat ini sedang berlangsung di Pondok Pesantren Darul Quran Tangerang, Banten. Saat ini Syekh Ali Jaber sedang disolatkan di mana imam sholat jenazah adalah teman dari Syekh Ali Jaber yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Kita lihat bersama pemirsa, inilah suasana di dalam masjid yang ada di Pondok Pesantren Darul Quran milik Ustadz Yusuf Mansur. Ya, memang informasi dari rekan kami di lapangan, warga yang ingin datang ke pemakaman Syekh Ali Jaber ini dibatasi. Hanya keluarga dan kerabat saja yang diizinkan untuk masuk ke Pondok Pesantren Darul Quran yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir dari Syekh Ali Jaber. Di sisi kanan ini, sisi kanan layar Anda bisa melihat pemirsa suasana di dalam masjid, di mana salat jenazah saat ini masih digelar sebelum nantinya jenazah Syekh Ali Jaber akan dimakamkan. Salat jenazah baru saja selesai dilaksanakan dan saat ini kita lihat kerabat dan juga keluarga menyampaikan belasungkawa dan kita lihat pemirsa, turut hadir juga politisi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Masjid Pondok Pesantren Darul Quran. Tentunya ucapan belasungkawa dan turut berduka yang sedalam-dalamnya disampaikan oleh Zulkifli Hasan karena Syekh Ali Jaber merupakan pendakwah yang bijaksana yang saat menyampaikan dakwahnya, menyampaikan pesan damai untuk umat Islam. Sementara itu pemirsa, liang lahat saat ini sudah disiapkan di pemakaman yang merupakan pemakaman keluarga dari Ustadz Yusuf Mansur. Diketahui Ustadz Yusuf Mansur memang telah lama bersahabat dengan Syekh Ali Jaber. Dan Syekh Ali Jaber pun akan dimakamkan di Pondok Pesantren Darul Quran yang merupakan milik dari Ustadz Yusuf Mansur. Tampak di sini sejumlah personil gabungan dari TNI dan pihak kepolisian juga turut membantu mengawal, menjaga keamanan di prosesi pemakaman dari Syekh Ali Jaber untuk memastikan tentunya prosesi pemakaman bisa berjalan dengan lancar dan tentunya tetap bisa menerapkan protokol kesehatan. Pihak keluarga dan rekan dari Syekh Ali Jaber yaitu Ustadz Yusuf Mansur pun tadi mengimbau agar tidak semua warga ikut mengantarkan Syekh Ali Jaber ke tempat peristirahatan terakhir karena saat ini situasi masih dalam pandemi COVID-19 sehingga tidak akan menimbulkan kerumunan. Ustadz Yusuf Mansur meminta kepada umat Islam untuk sholat dan juga menyampaikan doanya dari tempat masing-masing. Syekh Ali Jaber lahir di Madinah 3 Februari 1976. Sebelum berdakwah di Indonesia, Syekh Ali Jaber menjalani pendidikan ibtidaiyah atau dasar hingga aliyah atau menengah atas di Madinah. Selepas dari pendidikan menengah atas, Syekh Ali Jaber melanjutkan pelajarannya dengan berguru kepada sejumlah ulama ternama di Arab Saudi. Syekh Ali Jaber mulai berdakwah di Indonesia pada tahun 2008 dan resmi menjadi warga negara Indonesia 4 tahun kemudian atau pada tahun 2012. Saat itu penghargaan kewarganegaraan Indonesia kepada Syekh Ali Jaber diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Syekh Ali Jaber tutup usia di
umur 44 tahun, dan kita lihat pemirsa saat ini jenazah Syekh Ali Jaber sudah dibawa menuju ke pemakaman. Kita lihat umat, kerabat, dan juga keluarga secara bersama-sama mengangkat jenazah Syekh Ali Jaber keluar dari masjid Pondok Pesantren Darul Quran. Ya, kita lihat di sini meskipun hanya keluarga dan kerabat yang diizinkan untuk masuk ke pondok pesantren, namun memang ada cukup banyak yang ikut mengantarkan Syekh Ali Jaber. Tentunya tidak terbendung kecintaan warga, kerabat, dan keluarga kepada Syekh Ali Jaber, sehingga mereka ingin turut mengantarkan Syekh Ali Jaber ke tempat peristirahatan terakhirnya. Inilah pemirsa, kerabat, keluarga, dan umat yang mengantarkan Syekh Ali Jaber ke tempat peristirahatan terakhirnya di Pondok Pesantren Darul Quran, mana Syekh Ali Jaber menghembuskan nafas terakhirnya hari ini di Rumah Sakit YRC Cempaka Putih pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya memang banyak beredar informasi terkait wasiat bahwa Syekh Ali Jaber ingin dimakamkan di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang ia anggap sebagai kampung halamannya. Namun hal ini dibantah oleh adiknya Syekh Muhammad Jaber yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah cita-cita dari almarhum, bukan merupakan wasiat. Sehingga pihak keluarga pun akhirnya memutuskan untuk memakamkan Syekh Ali Jaber di Pondok Pesantren Darul Quran Tangerang, Banten yang diketahui merupakan milik sahabatnya, Ustadz Yusuf Mansur. Dalam kesempatan ini, Ustadz Yusuf Mansur juga turut mengantarkan jenazah Syekh Ali Jaber. Saat ini kita saksikan bersama pemirsa prosesi pemakaman Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber akan dimakamkan di Pondok Pesantren Darul Quran Tangerang, Banten, yang merupakan pondok pesantren milik rekannya, Ustadz Yusuf Mansur. Ya, pemirsa, usai disolatkan nampaknya sesaat lagi jenazah dari Syekh Ali Jaber akan segera diturunkan ke liang lahat. Lokasi pemakaman dari Syekh Ali Jaber berada di dalam Pondok Pesantren Darul Quran. Ini merupakan tempat pemakaman keluarga dari Ustadz Yusuf Mansur. Saat ini teknis pemakaman sedang dibicarakan oleh pihak keluarga dan juga kerabat dari Syekh Ali Jaber. Tadi sebelumnya sholat jenazah sudah dilangsungkan di Pondok Pesantren Darul Quran, dan sebagai imam sholat jenazah yaitu rekan dari Syekh Ali Jaber, Ustadz Yusuf Mansur. Ada kerabat dan juga keluarga yang tadi menyampaikan duka dan belasungkawa kepada pihak keluarga. Salah satunya adalah Zulkifli Hasan yang merupakan Ketua Umum PAN. Ya, pemirsa, pemakaman ini berada di bagian dalam Pondok Pesantren Darul Quran, tepatnya tidak jauh dari pintu gerbang di sisi kanan. Berdasarkan informasi yang kami terima, ini merupakan pemakaman keluarga dari Ustadz Yusuf Mansur
di mana orang tua maupun leluhur dari Ustadz Yusuf Mansur sendiri juga dimakamkan di lokasi yang sama. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Syekh Ali Jaber sempat dirawat selama 19 hari di Rumah Sakit IRC Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pertama sekali ia dirawat karena terkonfirmasi positif COVID-19. Namun saat menghembuskan nafas terakhirnya, Syekh Ali Jaber dinyatakan negatif COVID-19. Ya, sempat berjuang melawan COVID-19. Kondisi Syekh Ali Jaber diketahui menurun dalam beberapa minggu terakhir. Syekh Ali Jaber kondisinya memburuk tidak lama setelah ia mengumumkan dirinya positif COVID-19. Dan berdasarkan informasi dari keluarga dan kerabat, kondisi Syekh Ali Jaber sempat kritis pada malam tadi sebelum menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Inilah pemirsa suasana terkini saat prosesi pemakaman Syekh Ali Jaber di Ponpes Darul Quran. Kita lihat keluarga dan juga kerabat setia untuk mengantarkan Syekh Ali Jaber ke peristirahatan terakhirnya. Sesaat lagi jenazah dari Syekh Ali Jaber akan diturunkan ke liang lahat setelah sebelumnya disolatkan di Masjid Pondok Pesantren Darul Quran dengan dipimpin oleh Ustadz Yusuf Mansur. Syekh Ali Jaber lahir di Madinah pada 3 Februari 1976 dan datang ke Indonesia pada tahun 2008. Sejak kecil ia sudah menekuni membaca Al-Quran. Dalam mendidik agama, diketahui bahwa ayahnya Syekh Ali Jaber lah yang mendidik Syekh Ali Jaber menjadi seperti sekarang. Banyak hal yang bisa kita ingat dari Syekh Ali Jaber. Ya, betul sekali. Salah satunya adalah insiden penusukan yang terjadi pada September 2020 lalu di Bandar Lampung. Dalam peristiwa itu, Syekh Ali Jaber meninggalkan kesan yang sangat mendalam sebagai seorang pemuda. Pendakwa itu sempat menunjukkan sikap yang sangat pemurah ketika memberikan maaf kepada tersangka penyerangan sejak awal kejadian. Bahkan saat itu Syekh Ali Jaber melindungi pelaku penusukan dari amukan massa atau amukan warga yang tengah mendengarkan ceramah dari Syekh Ali Jaber. Bahkan kejadian yang menimpanya pada September lalu ini tidak membuat Syekh Ali Jaber untuk mengurungkan niatnya dalam berdakwah. Ia malah lebih semangat dalam menyampaikan pesan-pesan damai dalam agama Islam. Atas kejadian penusukan tersebut, Syekh Ali Jaber sempat mengalami luka tikam sedalam 4 cm. Meskipun proses hukum berjalan, namun Syekh Ali Jaber mengaku sudah memaafkan pelaku penusukan.
Ini menjadi salah satu kenangan yang tentunya akan terus diingat oleh masyarakat Indonesia. Contoh yang diberikan oleh Syekh Ali Jaber ini harapannya juga bisa menginspirasi masyarakat untuk mengikuti jejaknya sebagai seorang yang pemurah, pemaaf, dan selalu konsisten antara perbuatan dengan apa yang ia katakan atau ia sampaikan dalam ceramah-ceramahnya. Kita lihat pemirsa, saat ini keluarga dan juga kerabat dari Syekh Ali Jaber sedang menyusun bata untuk lapisan bawah dari makam Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber dimakamkan di Pondok Pesantren Darul Quran yang sebelumnya juga disolatkan di masjid yang ada di dalam Pondok Pesantren Darul Quran milik rekannya Ustadz Yusuf Mansur. Saat sholat jenazah, Ustadz Yusuf Mansur lah yang memimpin dan juga menjadi imam. Setelah itu, sejumlah kerabat, keluarga menyampaikan duka dan belasungkawa, dan tentunya kehilangan sosok yang menjadi panutan bagi warga. Pihak keluarga dan pihak rumah sakit mengkonfirmasi bahwa Syekh Ali Jaber meninggal dalam kondisi sudah dinyatakan negatif COVID-19. Warganet pun turut menyampaikan duka cita seraya memanjatkan doa bagi almarhum Syekh Ali Jaber. Ada banyak cerita yang ditinggalkan Syekh Ali Jaber, dan salah satunya pada pendakwah yaitu Gus Miftah yang menyatakan bahwa warga juga harus menjaga omongan, tidak hanya secara langsung namun juga di media sosial. Sejumlah tokoh dan pejabat turut menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Syekh Ali Jaber. Salah satunya adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala yang menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Syekh Ali Jaber. Menurut JK, semasa hidupnya Syekh Ali Jaber memiliki dedikasi yang sangat tinggi. Dengan aksen dan bahasa Indonesia yang baik, wajah Syekh Ali Jaber akrab dengan pemirsa Indonesia. Selain itu, dakwah Syekh Ali Jaber juga kerap disampaikan melalui media sosial, sehingga sosoknya pun sangat dekat dengan umat Islam di tanah air. Selain Yusuf Kala, Menko Polhukam Mahfud MD juga menyampaikan duka citanya atas wafatnya Syekh Ali Jaber. Mahfud MD menilai Ali Jaber merupakan sosok ulama besar pemersatu umat. Bahkan Ali Jaber juga merupakan penyambung aspirasi umat terhadap pemerintah Joko Widodo. Syekh Ali Jaber juga merupakan tokoh penyejuk dan pemersatu umat. Ya, pemirsa, persiapan terus dilakukan di liang lahat untuk sesaat lagi menurunkan jenazah dari Syekh Ali Jaber oleh pihak keluarga dan kerabat. Tampak para pelayat baik keluarga, kerabat, dan para pelayat lainnya menggunakan masker, tentunya tetap berupaya menerapkan protokol kesehatan, dan kami pun mendapat informasi di lokasi atau di pondok pesantren ini juga sudah dijaga oleh aparat polisian dan TNI
Warga diimbau untuk tidak langsung datang ke lokasi pemakaman karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kerumunan. Syekh Ali Jaber meninggal dunia di usia 44 tahun. Sebelumnya ia sempat dirawat selama 19 hari di Rumah Sakit IRC Cempaka Putih. Ia pertama kali dirawat karena terinfeksi COVID-19. Namun sebelum meninggal dunia, Syekh Ali Jaber melakukan tes COVID-19 dan hasilnya negatif. Sebelum dibawa ke Pondok Pesantren Darul Quran, jenazah Syekh Ali Jaber sempat disemayamkan di rumah duka yang berada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Usai disolatkan di rumah duka, jenazah Syekh Ali Jaber kemudian dibawa menuju ke Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran di Tangerang, Banten. Sesampainya di Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran Tangerang, jenazah Syekh Ali Jaber kembali disolatkan dengan dipimpin oleh Ustadz Yusuf Mansur sebagai imam. Yuk kita lihat pemirsa, saat ini Liang Lahat sudah siap dan keluarga juga kerabat sedang bersiap untuk mengantarkan Syekh Ali Jaber ke peristirahatan terakhirnya di Pondok Pesantren Darul Quran Tangerang, Banten. Sementara itu pemirsa, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menyebut Ali Jaber sebagai pendakwah mampu merangkul semua kelompok. Haidar mengungkapkan pesan-pesan atau penyampaian ajaran yang dibawakan oleh Ali Jaber menyebarkan Islam yang meneguhkan, Islam yang mendamaikan, dan Islam yang mempersatukan. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menilai Ali Jaber merupakan sosok yang tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Sudah 12 tahun Syekh Ali Jaber berdakwah di Indonesia, tepatnya sejak 2008. 4 tahun setelah Syekh Ali Jaber datang ke Indonesia, atau tepatnya pada tahun 2012, Syekh Ali Jaber memperoleh kewarganegaraan Indonesia yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita lihat pemirsa, jenazah Syekh Ali Jaber sudah diangkat kerabat dan juga keluarga.
Ya mirsa, kita baru saja saksikan jenazah Syekh Ali Jaber sudah dimasukkan ke dalam tempat peristirahatan terakhirnya. Keluarga saat ini sedang merapihkan pemakaman Syekh Ali Jaber. Kita saksikan pemirsa saat ini prosesi pemakaman dari Syekh Ali Jaber. Beberapa saat yang lalu jenazah Syekh Ali Jaber telah diturunkan ke liang lahat dengan diiringi oleh keluarga dan kerabat terdekat tentunya. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan prosesi pemakaman dari Syekh Ali Jaber. Keluarga dan kerabat mengantarkan Syekh Ali Jaber ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ali Jaber dimakamkan di Pondok Pesantren Darul Quran Tangerang, Banten, yang merupakan
pondok pesantren milik temannya Ustadz Yusuf Mansur. Syekh Ali Jaber merupakan sosok yang dikagumi dan dihormati sebagai seorang pendakwah. Wafatnya Syekh Ali Jaber tentunya meninggalkan duka yang mendalam bagi masyarakat Indonesia. Syekh Ali Jaber meninggal pada pagi tadi pukul 8.30 di Rumah Sakit Yarsi. Sempat menjalani perawatan selama kurang lebih 17 hari. Sebelumnya Syekh Ali Jaber sempat mengumumkan bahwa dirinya positif COVID-19. Namun pihak keluarga dan rumah sakit telah mengkonfirmasi bahwa pada saat meninggal, Syekh Ali Jaber sudah dalam kondisi negatif COVID-19. Pemirsa, informasi mengenai prosesi pemakaman Syekh Ali Jaber akan kami lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami.